Apakah kamu tuh aji mumpung kah karena orang tua kamu ada di dunia entertain? Aku mengiyakan. 5, 4, 3, 2, 1, lights on! Hai everyone, kembali lagi di acara Bicara Cinta dan hari ini aku sangat excited karena kita kedatangan tamu yang suaranya sangat merdu. Kira-kira siapa ya? Rizky Febian! Thank you! Hai semua! Hai! Aku pertama-tama mau bilang terima kasih karena sebenarnya sebelum ini kita belum pernah ngobrol secara langsung, belum pernah ketemu secara langsung juga kayaknya ya. Aku ngerasa kamu adalah salah satu anak muda yang benar-benar menjadi role model yang baik buat banyak anak Indonesia di luar sana, dan aku ingin sekali dengar perspektif kamu. Dan hari ini karena kedatangan kamu, kita akan ngebahas menjadi anak yang mandiri dan bagaimana mengatasi hate speech. Wow. Ya, tapi sebelum kita bahas itu, gimana kalau kita main beer pong? Nah, Rizky, ini cara aku kenal kamu lebih dalam karena kita sebenarnya belum pernah ngobrol ya. Kamu duluan deh. Oh, ini random ya? Random. Aku yang lempar dulu. Boleh. Let's go. Nggak seru kalau aku lagi. Sebutkan calon kriteria pasanganmu yang ideal berdasarkan fisiknya. Tinggi, terus kurus, rambut panjang. Oke. Udah, karena kalau warna kulit itu aku bebas. Oh, oke. Berarti bisa dibilang pilihannya cukup luas dong. Iya, karena sebenarnya. berarti mungkin perempuannya bisa orang Eropa, orang Asia, apapun itu. Apapun itu. Tapi terlepas dari itu biasanya aku ngelihatnya dari kepribadian gitu sih. Dan kamu pernah dong pasti pacaran sama orang yang mungkin nggak tinggi atau mungkin rambutnya nggak panjang atau selalu tinggi dan rambut panjang? Enggak, aku pernah yang rambutnya pendek. Oke. Gitu. Tingginya di bawah aku gitu. Wah. Yeay! Rizky's first beer pong success. Nyanyikan salah satu lagu Disney favorit kamu dengan khas suara penyanyi mana aja. Kamu tahu Shakira dong? Tahu Shakira. Kalau Shakira kan nyanyinya Oh iya. A whole new world. Oh iya, jadi kebayang Shakira ya? Place I never knew. It's crystal clear. Serem. Oke. Dia langsung Jadi penyanyi tradisional di kota kecil tapi sukses, atau penyanyi bergenre yang kamu suka tapi gagal? Milih penyanyi yang bergenre tapi gagal. Menurut aku lebih milih itu karena gini, karena ketika lagu kita didengar banyak orang ataupun disukai banyak orang, ya itu bonus buat kita. Jadi yang terpenting kita sebagai musisi ya berkarya udah. Nothing tulus, terlepas nanti banyak yang suka atau enggak, ya udah gitu. Yeah, I like your answer. Thank you. Kok kamu masih banyak? Iya, karena kamu belum masukin baru satu. Nih bisa nih. Nice. Apa ini? Apakah kamu percaya adanya takdir ataukah semua jalan hidup berdasarkan usahamu? So I think hard work is very important dan kita adalah pilot hidup hidup kita yang sendiri. mengendarai. Yes, tapi aku percaya bahwa keberuntungan juga perlu sedikit. Kenapa? Karena aku inget banget dulu waktu aku tinggal di LA, aku punya banyak sekali teman-teman yang talentanya nggak kalah dengan aktor-aktor atau penyanyi-penyanyi yang ada di Hollywood. Tapi sebagaimana mereka berusaha, mereka nggak pernah bisa menjadi the next Beyonce atau the next Angelina atau the next Brad Pitt. Dan oleh karena itu, mereka kurang beruntung, aku rasa. So, hard work is important. Kita diam di rumah dan mau sukses nggak bisa juga. Nggak mungkin. Kita bangun tidur terus tiba-tiba ada emas, nggak mungkin. No. 80% aku percaya kerja keras dan pilihan kita untuk maju. Wow. So, that's my answer. Curang. Nyanyikan satu lagu favorit kamu dengan cengkok Sunda. Sebenarnya kalau orang aku ngambil nada-nada yang memang nada-nada dari Sunda. Contoh yang pas part yang ini. Hanya untuk saling mencintai. Itu mungkin kita
Ditakdirkan bersama, rajut kasih, jalin cinta. Jadi kalau orang yang nggak tahu, sebenarnya aku berusaha untuk mengcombine antara antara nada-nada tradisional Sunda dan aku suka R&B by the way. Jadi kayak aku berusaha untuk nge-combine antara nada mereka dan nada Sunda gitu. And that is so important and I'm so glad you're doing it karena aku percaya salah satu cara untuk musik Indonesia bisa lebih diapresiasi di luar negeri adalah kita menggunakan ciri khas kita sendiri. Setuju, tapi tetap bikin konsepnya modern supaya bisa masuk ke telinga orang-orang di negara-negara lain juga. Don't you think? Setuju. So nice! Aku aja nggak tahu tapi aku belajar sesuatu yang baru dari kamu. Asik. So thank you. There you go. Oh. I give you sekali lagi deh, karena boleh. aku pengen jawab pertanyaan. Oh. Sekali lagi, mas. Waktu, mas. Yes! Dari 3 orang ini, pilih siapa yang jadi teman, pacar, dan suami. Boy William, Verrell Bramasta, Angga Yunanda. Aduh! Pacar, Angga Yunanda. Kenapa? Aku kemarin baru main film sama dia dan kita klop banget. Jadi kalau kita di dunia lain dan dia single, mungkin kalau untuk jadi pacar aku pilih Angga. Asik, keren jawabannya jujur. Untuk jadi teman aku pilih Verrell Bramasta. Ya asik lah, dan emang dia asik diajak hangout. Jadi aku pilih Verrell. I'm so happy you guys are getting married. Aku bukan mau ngambil cowok siapa-siapa, tapi di dunia lain, di universe lain, Boy William. Kenapa? Kita bisa berdiskusi, dari dulu kita selalu saling support. Jadi mungkin di dunia lain, ini game ya Karen, jangan diambil hati. But Boy William, because he is really my best buddy. Gitu. Dari dulu sampai sekarang. Aduh, aku harap setelah ini aku nggak Enggak dong. Just game. Ceritakan perjuangan orang tuamu yang kamu ketahui untuk membuatmu bahagia. Wow. Kita sempat di mana bahwa seminggu itu tuh kita sulit buat makan. Nggak memperlihatkan itu semua ke anaknya dan berusaha untuk melihat bahwa tenang kok, di setiap hari kita tetap bisa makan, di setiap hari kita tetap bisa happy gitu. Wow, that's beautiful. Terima kasih udah sharing tentang hal itu. Dan aku salut banget ke orang tua kamu karena mereka berusaha ngasih kamu dan saudara-saudara kamu environment yang bahagia dan nggak ngebuat kamu ngerasa terbebani sebagai anak. Betul. So amazing. Betul. Dan dengan hal itu juga jadi pelajaran banget buat aku. Luar biasa. You know what? Aku pengen banget deh tahu lebih banyak tentang kamu. Gimana kalau sekarang kita chit-chat? Karena kayaknya mainnya udah cukup ya. Aku menang ya. Iya, oke. Nggak apa-apa. Aku sisa 2. Karena udah habis tadi. Oke, nggak apa-apa. Alright guys, let's chit-chat. Rizky, kamu kan punya banyak lagu-lagu yang sukses sekali. Amin. Di streaming platform pun kamu berjuta-juta pendengar. Amin. Dan kamu masih sangat muda. Tapi ternyata aku belajar bahwa kamu mulainya bukan di nyanyi tapi di acting, right? Cita-cita aku pengen menjadi penyanyi solois dari kecil. Aku berawal dari awalnya itu aku cuma surprisein ayah. Dan bahkan saat itu aku sempat ada rasa malu dan sempat untuk menolak untuk ada di dunia entertain saat itu. Karena taunya gugupnya, karena belum terbiasa melihat kamera banyak gitu ya. Sampai akhirnya umur 15 tahun aku punya pemikiran kayak gini. Kalau suatu saat nanti orang tua aku udah nggak punya apa-apa atau nggak orang tua aku udah nggak ada, aku hidup gimana? Sampai akhirnya aku yakin dengan cita-cita aku di umur segitu, aku merelakan mengorbankan untuk keluar dari zona nyaman aku dan meninggalkan semua pertemanan. Dan aku pergi ke Jakarta tanpa sepengetahuan ayah dan mama saat itu. Aku casting. Saat itu pun aku sudah punya pemikiran bahwa ayah aku yang ada di dunia entertain yang sama itu pasti akan jadi bumerang buat aku karena lu ngapain gitu loh, ayah lu ada di dunia entertain ya pasti mendompleng atau nempel dengan namanya. Tiap aku casting atau apapun, hati kecil aku tetap berpikir bahwa aku pengen jadi penyanyi gitu loh. But this is seperti bisa bilang your gateway untuk masuk aku cari jembatan untuk masuk ke sana. Ketika aku pengen nanti menggapai cita-cita aku sebagai penyanyi, aku tuh udah punya peluru semuanya gitu loh. Ketika public speaking aku udah bagus, terus ketika ketika aku bernyanyi, gimana caranya aku menyampaikan maknanya dengan karena bernyanyi itu harus berakting. Kayak kita harus sampai sama orang gitu. Kamu
belajar punya mindset se-mature ini gimana sih? Karena kamu baru umur 15 waktu itu, tapi kamu udah mikir dari segi berbagai perspektif. Itu gimana? Nggak biasanya umur segitu bisa mikir sejauh itu. Karena aku melihat susah payahnya orang tua bekerja keras, aku ngelihat orang tua cari makan itu susah, dalam artian harus bekerja dulu seperti itu, sampai akhirnya aku punya tujuan dalam hidup aku. Oke, suatu saat aku yang bisa mengangkat harkat dan derajat keluarga aku saat itu. Jadi waktu itu aku merelakan untuk kayak di umur 15 atau 16, 17 itu dimana momen harusnya nongkrong sama anak-anak, kumpul sama teman-teman. Aku enggak, aku benar-benar pergi. Dan kalau kamu dari dulu udah tahu bahwa keinginan kamu adalah nyanyi, sebenarnya kan 8 tahun yang lalu papa kamu juga udah sukses sekali. Kenapa kamu nggak minta tolong dia, tolong dong kenalin ke label ini. Itu kan bakal mempermudah jalan ya. Bukan berarti kamu minta dia juga publikasiin kamu, tapi at least ngebuka jalan supaya nggak sesusah yang apa yang kamu alami. Aku nggak mau kalau perjalanan hidup aku, karena aku yang menjalani, aku nggak mau semudah itu. Ayah aku tuh karena dia tahu passion aku di nyanyi, dia tuh sampai, ayo mau label yang mana? Ayo gini. Jadi ketika orang di luar sana bilang bahwa aku mendompleng atau apa, aku selalu mengiyakan. Biarkan mereka senang dengan jawaban aku seperti itu. Mau aku menjelaskan seperti apapun dengan ayahku yang ada di dunia entertain, pemikiran mereka pasti akan seperti itu. Tapi mereka tidak tahu gitu proses aku sampai ada di titik ini dengan yang aku casting sendiri, aku apa-apa sendiri. So did you lie about your identity then? Apakah kamu nggak ngasih tahu orang sama sekali kamu anaknya Sule, kamu hanya bilang oke, saya Rizky Febian, saya bukan siapa-siapa. Ketika aku casting pun aku nggak bilang bahwa aku anaknya siapa. Tapi aku baca di suatu berita bahwa kamu memberikan CD kamu ke beberapa label dan mereka hanya pajang aja. Is that true? Ini lewat setelah aku acting ya. Aku membuat sebuah lagu Kesemburan Cinta. Aku datang ke sebuah label besar. Coba dengerin deh ini aku bikin sendiri. Iya. Nanti coba aku dengerin ya kayak. Wow. How did that make you feel? Perasaan kamu waktu digituin? Ada di satu sisi aku bersyukur, dalam arti yang bersyukur adalah saat itu aku bisa merasakan hal seperti itu. Jadi aku bisa merasakan juga orang-orang di luar sana yang memang berjuang susah payah untuk bisa mengejar cita-citanya, tapi ketika datang ke Jakarta tidak ada yang namanya respect ataupun dihargai. Jadi kayak aku kayak ngerasa kayak wow. Walaupun berkali-kali dia dengar kata no, dia nggak pernah nyerah. Kita harus melihat tantangan di hidup kita sebagai pembelajaran supaya kita mau kerja lebih keras lagi. Karena orang-orang yang biasanya bisa survive dan punya karir yang panjang adalah orang-orang yang bisa menerima kekalahan dan kekurangan mereka sendiri dan berusaha bangkit dari hal itu. Betul. Am I right? Iya, betul. But speaking of which, kamu kan sekarang udah sukses. Tapi aku perhatiin ternyata lagu kamu bukan bergenre tradisional, tapi bisa dibilang pop, R&B. Belum tentu genre kamu walaupun sangat sukses didengarkan oleh setiap market di Indonesia. So, tapi kenapa nggak melakukan sesuatu hal yang bisa lebih bikin kamu melejit lagi namanya? Dan aku sempat enjoy di dunia acting, aku sempat terlupa akan bawa cita-cita aku saat itu. Aku senang ketika membawakan sebuah karakter, aku senang apapun tentang seni, aku senang, aku ikutin itu. Kayak hati kecil aku tuh kayak bilang, enggak, kamu dari kecil tuh udah pengen jadi penyanyi, udah kejar. But speaking of luck, apakah menurut kamu setelah karir kamu mulai jalan, mempunyai seorang bapak yang juga sukses di dunia entertainment memberikan kamu privilege yang membuat kamu di atas orang lain, atau menurut kamu enggak? Apakah ada pressure? Apakah ada pressure karena papa kamu sukses, kamu harus sesukses atau lebih sukses daripada dia? Sebenarnya gini, jadi biar orang, maksudnya biar paham, jadi gini. Ketika kalau orang di luar sana cerita dan bilang ke aku, Rizky, apakah kamu mendompleng? Apakah kamu tuh aji mumpung kah karena orang tua kamu ada di dunia entertain? Aku mengiyakan. Aku bilang kayak gini, ya benar. Karena nggak bisa dipungkiri ayah saya ada di dunia yang sama. Ketika ayah saya memberikan kesempatan saya untuk ada di dunia yang sama, itu prosesnya panjang. Aku mikir berpuluh-puluh kali. Karena gini, ketika kalau misalkan aku masuk di dunia yang sama dan ayah saya di dunia entertain, dan aku malu-maluin, aku nggak punya bakat, aku nggak bisa apa-apa. Yang beban ya ayah saya. Sedangkan aku nggak mau bikin beban sama dia. Jadi ya aku gimana caranya membuktikan dengan sebuah karya, dan gimana caranya membuktikan bahwa aku suatu saat aku bisa barengan nih sama ayah tuh ya dengan cara aku sendiri. Yaitu tadi aku ke label, terus aku bodo amat dengan omongan di luar sana. Wow, dulu tuh parah sekali omongan di luar sana. Apalagi orang karena tahu aku anak komedian,
Terus mereka karena tahu ayah suka bercanda, akhirnya komentarnya tuh ya sebebas mungkin karena tahu ayah aku bercanda, jadi akhirnya bahasanya sampai kemana-mana. Terus kayak aku dari dulu, jujur dulu aku sebelum nyanyi 3 bulan, selama 3 bulan aku di Jakarta nggak punya pekerjaan apapun. Sedangkan aku udah merelakan semuanya. Kayak wow, aku udah ke Jakarta aku nggak ngapa-ngapain. Terus kayak itu titik terendah aku kan, sampai akhirnya aku nggak ngapa-ngapain selama 3 bulan, terus tiba-tiba aku dapat komentar pedas di setiap harinya, jadi kayak sempet down sih, sempet. Bagaimana kamu bangkit dari titik terendah kamu itu? Sampai aku bangkit. Saat itu ya balik lagi berkat doa orang tua. Jadi saat itu tiba-tiba orang tua datang, mereka bilang bahwa kayak sabar aja karena mama tahu perjuangan kamu, mama tahu kerja keras kamu dan proses tidak akan mengkhianati hasil. Gitu. Dan waktu itu mamaku bilang kayak gini, sabar. Awal 2015 itu titik terangnya. Aku aminin. Dan betul di 2015 tiba-tiba nggak ada angin nggak ada apa, aku bisa bikin lagu Kesempurnaan Cinta. Dan dari situlah pembuktian. Dan waktu yang aku ditolak dari label itu, lagu Kesempurnaan Cinta udah booming. Mereka mengemis-ngemis. Tahu nggak apa yang aku lakuin? What did you do? Nah, label yang sama datang bawa, saya pengen mengundang Rizky Febian dong ke sana, katanya kita pengen berdiskusi. Iya, oke. Maksudnya di sini aku mau garis bawahi, ini aku bukan balas dendam, tapi aku pengen ngasih pelajaran sama mereka. Terus aku giniin, Mas lupa ya, dulu tuh lagu ini tuh aku taruh di sini. Terus dia malu kan, terus aku datang ke tempat casting yang sama. Nah dulu aku di casting sama om ini, kata aku tuh. Tapi aku cuman dibikin profil doang, nggak disuruh acting. Gimana aku bisa acting ya? Aku sambil bercanda, gimana aku bisa acting ya? Pelajaran yang bisa diambil adalah gini. Aku masih bersyukur saat itu masih dimudahkan untuk bisa datang ke sana untuk ngasih kaset, ngasih apa. Bisa kebayang orang-orang yang di kampung jual kambing, sapi, cuci kaki orang tua. Jadi yang aku lakuin itu aku pengen ngasih tahu pelajaran bahwa mereka setidaknya kalau lu nggak suka dengan karyanya, setidaknya kalau lu memang apa, tapi dengerin, tapi hargai karya orang. I love that. Dan kalau apa yang aku pelajari dari Rizky adalah melihat hidup juga harus dengan perspektif yang terbuka dan positif. Itu sih. Karena kalau setiap hal yang negatif terjadi kepada kita membuat kita down dan nggak mau terus berjuang, ya kita nggak akan pernah bisa bangkit dari titik terendah kita. Kamu sebenarnya ini ingin sukses untuk ngebuktiin diri kamu sendiri ke papa kamu, ke orang-orang di luar sana, atau kamu lakuin buat diri kamu sendiri? Karena aku tahu latar belakang keluarga aku, saudaraku gitu ya. Jadi tujuan aku sampai detik ini adalah gimana caranya aku raih pokoknya cita-cita aku sesukses mungkin. Baru aku menjalankan tanggung jawab aku untuk bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi kalau ditanya ya untuk kebahagiaan orang lain sih, orang tua. But boleh aku tanya, are you happy? Aku sejauh ini aku happy dengan menjalankan semua. Karena kalau aku personally ya belajar bahwa kalau kita tidak mencintai diri sendiri, kita nggak bisa mencari kebahagiaan dari dalam diri kita sendiri, kita juga nggak akan bisa mencintai dan ngebahagiain orang lain sepenuhnya. Aku misalkan membuat sebuah karya dan orang itu bahagia, itu tuh udah sebuah kebahagiaan buat aku. Ketika aku nyanyi menghibur banyak orang, itu sebuah kebahagiaan buat aku. You're so sweet. Aku juga kepikiran deh, kan kita punya netizens yang sangat pedes ya di negara ini. Dan banyak, ya mungkin semua orang pernah merasakan. Iya, dan bisa dibilang banyak netizens yang mungkin sering bilang gini, freedom of speech. Mereka bilang, aku boleh berkritik sebagaimana pun aku mau karena ini negara demokratis. Tapi orang lupa, free speech itu bisa menjadi hate speech jika dari kata-kata atau dari tindakan kita menjatuhkan orang lain karena misalnya ras mereka atau budaya mereka. Kamu pernah nggak mengalami yang namanya hate speech? Bukan bullying ya, bullying lebih general, tapi hate speech. Misalnya, oh Rizky kamu kan dari Bandung, kamu orang Sunda, ngapain sok-sokan nyanyi lagu R&B? Ya. Itu pernah, ya, aku pernah kayak gitu. Aku setuju kalau misalkan netizen orang di luar sana bebas berekspresi, bebas memberikan komentar apapun itu. Tapi yang perlu dipelajari adalah ketika berkomentar itu apakah menyinggung kah, menyakiti hati orang kah? Saat itu yang aku lakukan adalah aku bodo amat aja dulu. Aku bikin karya terus sampai akhirnya ya mereka terjawab dengan sebuah karya aku, bukan dengan aku membalas mereka satu-satu gitu. Jadi tunjukkanlah dirimu sebenarnya lewat karya-karyamu. Iya, ya betul. Kan? But you know, aku dari tadi ngelihat bahwa kamu tuh orangnya zen banget, kalem banget. Tapi pasti pernah dong, kamu kan udah menang banyak awards seperti Mama Awards juga kan.
Apakah kamu kesal kalau orang bukannya melihat semua prestasi kamu dan pencapaian kamu, malahan yang mereka perhatiin itu hal-hal lain, misalnya percintaan kamu atau background keluarga kamu, pasti pernah kesel dong. So how do you react in those situations? Ini yang ada di pemikirannya apa ya gitu. Kita kerja keras udah, kita banting tulang udah, kita bahkan udah nunjukin ke mereka bahwa ini loh hasil-hasil dari aku kerja keras, tapi mereka tetap mengorek-ngorek gimana caranya. Enggak. Karena aku sadar ketika banyak orang yang seperti itu, aku yakin di belakang aku masih banyak orang yang sayang. Yes. Dan aku lebih prefer aku nggak mentingin mereka, aku fokus dengan tujuan aku. Ketika aku dapat achievement ini, itu jadi motivasi aku untuk selalu berkarya. Oh ya, untuk siapa? Oke, orang tua, orang yang suka akan karya aku, orang yang ngikutin dari kecil tentang kisah aku. Yeah. Aku yakin selama orang ada yang hate speech ke aku, selama itu juga orang bertambah banyak yang sayang sama aku. Gitu. That's so true. That's such a good way. Lagi-lagi perspektif kamu tuh yang menurut aku sangat refreshing. Kamu selalu bisa lihat nilai positifnya dari segala kesedihan dan kenegatifan. Betul. And I think that's so important. Waktu aku kecil, ayah aku udah di dunia entertain. Ayah aku selalu nangis. Aku selalu bilang, ayah kenapa sih nggak punya waktu sama anaknya? Ayah nggak bisa jawab saat itu, cuman diam. Apa yang aku rasain? Ketika adik-adik aku nanya, kemana sih nggak punya waktu? Wow. Jadi aku bisa ngerasain bahwa, oh aku tahu ayah dulu nggak bisa jawab karena sekarang aku bisa merasakan itu. Gitu. Yang ingin aku tahu adalah pasti banyak teman-teman yang sekarang lagi nonton mikir, aduh kalau papa atau mama aku sukses banget, pressure ya buat aku harus bisa seperti mereka atau lebih. Kamu merasakan pressure yang sama nggak? Banget lah, itu kayak waduh, wow, ayah aku dikenal banyak orang gitu. Aku seorang Rizky Febian yang nggak tahu apa-apa, sok-sok bikin lagu. Ya untungnya karena ayah aku beda wadahnya sama aku, jadi itu yang akhirnya sedikit memperlega aku. Jadi menurut aku pressure itu lama-lama hilang karena ketika aku sama ayah berusaha untuk selalu di setiap malamnya aku discuss. Oh gitu. Jadi mungkin conclusionnya buat teman-teman yang lagi nonton sekarang, pressure itu sebenarnya ada yang namanya pressure yang baik ya, agar memotivasi kita untuk terus kerja keras. Itu yang aku rasain. Tapi jangan melihat orang tua kita sebagai benchmark atau kompetisi, tapi lebih melihat gimana kita bisa melengkapi keluarga lebih lagi dengan kerja keras kita sendiri dan berusaha menjadi sukses dengan sendirinya. Setuju. Tapi juga bisa membanggakan mereka. Karena nggak bisa dipungkiri ketika kita pun dikenal banyak orang tua pun bangga. Jadi nggak ada yang namanya harus ada iri-irian atau kayak berkompetisi sama orang tua, enggak. Tapi apa yang kamu mau bilang ke teman-teman di rumah yang mungkin punya orang tua yang sangat nge-pressure mereka dan mereka jadi ragu-ragu dan takut untuk menjalani apa passion dia gitu. Iya, dan takut tidak bisa memenuhi ekspektasi orang tua mereka. Aku sih cuman mau bilang ikutin kata hati. Karena kalau nggak sesuai dengan kata hati, kesananya kalian nggak bisa menjalankan dengan rasa cinta gitu. Tapi aku ada pressure dari orang tua, hilangin dulu rasa itu. Tapi kalau bisa kamu buktiin dulu. Karena kalau menurut aku, kalau sebelum kamu mencoba, kamu nggak bakal tahu rasanya pahit, manisnya. Yes. Bagaimana kamu ingin diingat oleh orang di masa depan? Wow. Rizky Febian. Ketika aku udah nggak ada, tapi karya-karya aku masih dikenang banyak orang. So that's your legacy. Dan aku rasa kamu pasti akan diingat oleh orang-orang setelah kamu nggak ada nanti. Amin. Because your music is beautiful and it comes from the heart. Amin. I'm so proud of you. You're so young, tapi kamu sangat dewasa. Thank you so much. Sama-sama. Udah mau datang ke acara aku hari ini. Seru dong. Yeah. Next aku datang lagi ke sini buat apa coba? Main beer pong. Soalnya aku tadi kalah. Don't worry, kita latihan. Kan deket rumahnya, main ke rumahnya, kita latihan. But guys, kalau dari aku, ingat kalau kalian punya suatu passion, jangan takut untuk mengambil risiko dalam hidup kalian. Karena hidup itu akan terasa sangat membosankan kalau kalian tidak pernah merasakan yang namanya beban atau rintangan. So embrace the obstacles. Karena dari situ kalian bisa belajar, berkembang, dan menjadi lebih dewasa. Guys, jangan lupa untuk selalu nonton Bicara Cinta setiap hari Minggu. And have a great weekend. Bye!